Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semoga kalian semua diberikan kesehatan ya kawan-kawan ya. Dan pada video kali ini kawan-kawan, kita akan melakukan pengocoran pada gambas lokal yang kita tanam, dan ini sudah masuk fase generatif ya kawan-kawan. Dan di sini saya melakukan pengocoran pertama, yang sebelumnya kita lakukan pemupukan tuh hanya tabur. Jadi sini karena cuaca sudah mulai panas dan juga tekstur tanah yang di lahan saya ini cukup keras kalau terkena beberapa hari panas, jadi ya kita lakukan pengocoran, di mana pengocoran itu lebih efektif ya dibandingkan penaburan ketika cuacanya terik. Meskipun di lahan saya ini bisa saja saya airi ya, karena airnya cukup ya, banyak air melimpah, tapi kalau misalkan air dari bawah saja tidak bakal cukup, tidak baik ya untuk tanaman. Itu menurut saya, karena di atas itu panas, di bawah itu dingin, itu kurang bagus juga ya untuk pemupukan penaburan. Yang pasti nanti penguapannya itu lebih tinggi dibandingkan untuk penyerapan nutrisinya gitu kawan-kawan. Nah, jadi untuk pengocoran ini saya lebih rekomendasikan ketika lahannya itu seperti tempat saya kawan-kawan ya. Itu kalau terkena panas cepat padat tanahnya, kalau terkena hujan lembek gitu. Jadi untuk tekstur tanahnya itu kayak ada pasir dan batu-batu kecil gitu kawan-kawan. Nah, jadi di sini untuk pengocoran kali ini, untuk pengocoran pertama ini saya menggunakan pupuk yang murah saja kawan-kawan. Sini kita hanya menggunakan pupuk subsidi, yaitu Ponska subsidi kawan-kawan. Nah, jadi untuk Ponska subsidi ini sudah bisa disebut NPK ya, karena udah ada kandungan N, P, dan K atau nitrogen, fosfat, dan kaliumnya sudah ada. Meskipun ukurannya itu kecil, tapi nggak apa-apa kita pakai Ponska subsidi saja ya kawan-kawan, karena untuk harganya juga terjangkau dan juga tidak menguras kantong pastinya. Jadi kawan-kawan, di sini untuk kekurangan Ponska subsidi ini yang kita pakai ini ya, kalau misalnya kita melakukan untuk pengocoran itu tidak bisa larut 100% kawan-kawan. Jadi tidak bisa larut 100% dikarenakan untuk Ponska subsidi ini yang kita kita larutkan ini, itu Ponska subsidi itu mengandung banyak kayak kerikil kecil gitu, kayak pasir gitu kawan-kawan ya. Jadi dia tidak bisa hancur sepenuhnya. Meskipun kalian rendam 2 hari 2 malam pun masih banyak pengendapan atau yang tersisa di dalam pupuk itu ya. Jadi itu kayak kerikil gitu kan, nggak bakal bisa hancur juga kayaknya ya menurut saya. Jadi ya sudah, nggak apa-apa kita lakukan pengocoran ini dalam satu tank 15 liter ini. Untuk Ponska subsidinya kita pakai 1 gelas ya kawan-kawan. Tadi kalian lihat ya, untuk 1 gelas kecil seperti itu untuk bekas minuman ya. Jadi 1 gelas kecil saja untuk satu tangki 15 liter. Kemudian kita juga menggunakan Ultradap kawan-kawan, itu untuk fosfatnya ya. Kita lakukan kita tambahi fosfat yang unsur P nya, kita tambahi untuk pengocoran ini. Sebenarnya kalau misalkan kalian bisa ada kalium ya, atau kalium KNO3 putih, itu bisa kalian tambahkan sebenarnya. Kalau misalkan nggak ada ya cukup ini saja kawan-kawan, seperti saya. Jadi nggak perlu memaksakan diri untuk misalkan ya, kalau modelnya cukupan atau pas-pasan, itu ya secukupnya, seadanya yang ada, yang bisa kita mampu beli, kita kita terapkan saja, karena untuk rezeki pasti sudah ada yang ngatur gitu kawan-kawan. Jadi apapun yang kita berikan pada tanaman, yang penting itu keseluruhan ada, insya Allah tanaman itu juga bagus, asalkan rutin kawan-kawan ya. Kalau misalkan kita pakai yang bagus-bagus tapi dipakai hanya 1 kali, itu juga percuma juga ya. Jadi kita pakai yang unsurnya sedikit-sedikit, harga murah, tapi kita rutin, insya Allah juga bakal bagus gitu kawan-kawan untuk hasilnya. Dan juga keuntungannya kalau misalkan kita pakai yang
bahan-bahan seperti ini ya, yang terjangkau, murah, nggak mahal kayak NPK 1616 itu hasilnya bakal juga banyak gitu kawan-kawan ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan harga juga nggak baik ya, kita biasa saja, nggak terlalu rugi banyak-banyak banget gitu kawan-kawan, kalau misalkan kita pakai yang nggak terlalu mahal gitu ya, yang terjangkau seperti ini. Nah kemudian itu kita pakai Ultradap ya. Nah di sini Ultradap juga kita pakai 1 sendok makan, dan juga kalsium asam humat ya, itu merek Kalha yang saya pakai itu 1 sendok juga untuk tangki ukuran 15 liter. Jadi seperti ini yang saya pakai untuk pengocoran. Jadi setidaknya sudah ada kalsium, fosfat, dan juga kalium dan nitrogennya sudah ada. Untuk kalium yang tingginya kita masukkan di penyepraian ya. Untuk penyepraian kita masukkan juga. Jadi untuk video sebelumnya kalian bisa tonton juga, di sana sudah ada unsur untuk penyepraiannya apa saja yang saya gunakan, sudah ada kawan-kawan di sana. Jadi kalian bisa tonton saja video sebelumnya apa saja yang saya gunakan di penyepraiannya untuk fase generatif ini. Jadi sebenarnya semuanya terjangkau yang saya gunakan ini, hanya saja mungkin ada salah satu yang mahal, itu hanya sisa-sisa saja sebenarnya kawan-kawan. Saya tidak real beli untuk penanaman gambus atau oyong ini. Jadi seperti itu kawan-kawan ya untuk video kali ini untuk pengocoran ya. Jadi untuk pengocoran pertama di fase generatif ini pengocoran, tapi sebelumnya itu sudah kita lakukan pemupukan kawan-kawannya, tabur pas waktu sering hujan gitu ya. Jadi karena ini sudah hampir jarang hujan, jadi kita lakukan pengocoran karena biar lebih efektif saja kawan-kawan untuk penyerapan nutrisinya pada tanaman. Nah jadi seperti itu saja kawan-kawan videonya kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.